Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang prinsip desain sebelum kalian mulai buat desain-desain. Nah, di antara materi ini yang paling dasar diantaranya dalam prinsip desain itu ada 5. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Sesuai namanya, keseimbangan di sini berarti keseluruhan komponen daripada desain itu sendiri yang harus tampil secara seimbang, tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna ataupun gambar, boleh juga ditambahkan teks ya, sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada 2 pangkal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan, yaitu keseimbangan secara simetris dan keseimbangan secara asimetris. Nah, di sini arti secara umum keseimbangan simetris atau arti kata dari simetris itu sendiri adalah teknik komposisi gambar yang disusun dengan rapi dan memperhatikan keseimbangan bentuk. Sedangkan asimetris adalah teknik komposisi gambar yang disusun secara abstrak atau tidak beraturan, boleh juga dikatakan acak, tapi tetap memperhatikan kaidah desain itu sendiri. Nah, ini menurut prinsip desain, keseimbangan arti daripada simetris itu sendiri yaitu keseimbangan berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar ke arah kiri atau kanan maupun atas atau bawah. Boleh dikatakan seimbang di sini berarti ukurannya proporsional. Ya. Yang keduanya, keseimbangan asimetris yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman, warna nilai, ukuran, bentuk, tekstur dapat digunakan sebagai unsur balancing atau keseimbangan. Nah, simetris bisa menjadi kekuatan dan stabilitas publikasi, presentasi, dan situs web. Asimetris dapat menyiratkan kontras, berbagai gerakan, mengejutkan, dan lain-lain. Hal ini cocok untuk modern dan publikasi hiburan, presentasi, dan situs web. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan saja ke dalam bentuk keseimbangan itu seperti apa kalau kita menggunakan Corel Draw. Oke. Nah, contoh saya bahas dulu tentang gambar aktif dan gambar pasif ya, atau tidak aktif. Nah, gambar aktif posisinya seperti ini, dia memiliki tanda di berbagai sudut ya. Nah, ini gambar tidak aktif, artinya gambar kalau tidak aktif dia tidak dapat diolah. Kalau gambar aktif dia dapat diolah. Nah, untuk menentukan keseimbangan atau balance pada ukuran, Anda hanya tinggal memperkecil atau memperbesarnya seperti ini ya. Nah, ini akan terlihat di foto kalau kalian memperkecilnya menggunakan salah satu ujung dari sisi gambar tersebut, maka ukurannya bersifat balance. Tapi kalau kalian menggunakan sisi kiri seperti ini ataupun juga seperti ini, maka gambar tidak terlihat balance ya. Nah, itu aplikasinya dalam aplikasi Corel tentang keseimbangan. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kesatuan atau juga dikatakan unity. Nah, penjelasannya, kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan. Karena pada dasarnya sebuah desain ya, itu berasal daripada kumpulan berbagai elemen desain. Ya, ini kalau kita lihat contohnya di batik
Nah, jadi kalau kita membuat sebuah batik, itu biasanya gambarnya berulang dan dibuat dari komponen-komponen desain sehingga menjadi satu desain yang utuh. Nah, di sini dan menghasilkan tema yang kuat. Jadi sebelum kalian membuat sebuah desain harus kalian tentukan dulu temanya seperti apa supaya kita tahu pasar kita ataupun juga sasaran kita itu siapa. Jadi desain bisa sesuai dengan target. Nah, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Karena penting adanya menunjukkan klien sebuah desain yang mengandung arti yang kuat sesuai dengan tema yang diminta. Oke. Nah, di sini ada arti daripada kohesi. Apa sih kohesi itu? Nah, kohesi itu adalah kerapatan ataupun juga jarak. Nah, sedangkan konsistensi adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai pencapaiannya berhasil atau bisa diraih. Itu arti secara umum. Jadi kalau gambar konsistensi ini dalam contoh membuat batik itu terpola. Jadi ada polanya ya. Polanya itu biasanya tergantung daripada kalian. Apakah mau dibuat pola vertikal, mau dibuat pola horizontal, ataupun juga dibuat pola diagonal. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat dari beberapa batik, ya. Nah, ini ada beberapa contoh batik. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa yang dinamakan pola itu bisa terlihat di sini. Pola daripada gambar itu sendiri, pola juga dari warna. Ya. Ini berulang. Jadi gambarnya satu dibuat pola ya, seperti ini. Nah, ini juga pola yang gambar yang mungkin tunggal tapi ada tetap perulangannya atau dibuat gandanya seperti itu ya. Ini beberapa contoh batik. Nah, ini pola. Buat pola lebih terlihat polanya. Di gambar kita buat satu, copy paste, tarik ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan, lalu dibuat instrumennya di tengah. Ntar kita contohkan di aplikasi seperti apa. Ini contoh-contoh batik ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah ritme. Nah, ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama, bisa juga berarti pengulangan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa pengulangan di sini ya contohnya yang paling gampang adalah batik atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Nah, irama dihasilkan oleh unsur yang berbeda dengan pola yang berirama dan unsur serupa serta konsistensi. Nah, jenis irama meliputi regular, ya, mengalir atau mengikuti flowing, dan posesif atau gradual, ya. Nah, di sini ada yang dinamakan regular dalam desain. Berarti regular ini adalah teratur, bisa juga mengikuti aturan. Nah, kalau posesif berarti dia tetap. Kalau kata umumnya posesif bisa diartikan mungkin mengekang, tapi di sini tetap. Artinya dia tidak berubah, konsisten tetap di situ. Ya. Lalu juga ada yang dinamakan gradual, ya. Gradual di sini adalah bertahap. Ya. Nah, penjelasannya pola berulang menghasilkan ritme ataupun juga irama. Hal itu dihasilkan dan dibuat oleh unsur-unsur yang berbeda dengan pattern yang berirama dan unsur-unsur serupa dan konsisten. Nah, ini kalau kita berbicara pattern biasanya atau irama lebih ke tekstur, karena hampir sama antara batik dengan tekstur ketika memang batik itu dibuat dari hal yang desain-desain yang sama, hanya kita tentukan polanya saja. Nah, di sini unsur serupa dan konsisten dan mungkin dengan variasi dalam tanda kurung perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi ataupun juga elemen yang menjadi kunci atau inti daripada desain tersebut. Nah, untuk visual ritme menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala, membuat halus dan bahkan ritme yang tenang, santai, moods ya. Nah,
ada kata layout. Kalian sering mendengar kata layout, apa sih itu yang dinamakan layout? Layout itu tata ruang ataupun juga susunan untuk membentuk tadi pola tersebut. Nah, jadi sebelum kalian membuat sebuah desain, kalian tentukan dulu layoutnya seperti apa, ya. Bahkan kalau kalian membuat desain dalam urutan yang baik itu membuat dulu sketsanya. Jadi ketika kalian membuat sketsanya, baru dilanjut mendesain agar desain itu tidak keluar dari apa yang kalian harapkan. Bahkan kalian juga bisa tentukan warnanya. Jadi karena dalam ilmu desain warna pun mempunyai arti. Contoh misalkan kita suka melihat di minimarket antara Alfamart ataupun juga Indomart itu mempunyai warna yang konsisten. Jadi ketika kita melihat warna merah dan kuning itu sudah identik dengan yang namanya Alfa kalau di pada bidang ataupun juga toko minimarket seperti itu, ya. Bahkan kalau kalian tinggal searching aja makna dari warna itu seperti contoh biru itu menghasilkan warna yang sejuk, dingin seperti itu. Nah, biasanya kalau hijau itu lebih ke religi. Kalau kalian melihat warna merah itu tandanya mungkin berani, dan itu banyak warna. Nah, tergantung daripada makna warna itu bisa kalian terapkan pada desain seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan saja yang tadi yang termasuk kepada yang namanya kohesi, konsistensi. Nah, kita aplikasikan dalam sebuah batik, ya. Nah, di Corel contoh saya akan buat sebuah desain batik, misalkan contohnya saya buatkan dulu misalkan lingkaran. Ini kalau kalian ingin lingkarannya simetris, itu kalian bisa sambil tekan tombol kontrol, jadi sisi-sisinya sama, ya. Contoh seperti ini, kasih misalkan contoh warna ini. Kalau posisi gambar ada di bawah, kita klik kanan, ya. Ada yang dinamakan order front ke atas, ya. Jadi posisi gambar yang tadinya ada di bawah gambar yang utama itu untuk kita naikkan, tinggal kita berikan saja ini kasih front tadi, format yang tadi, ya. Ini bisa kita kasih jarak. Nah, ini supaya sama, ini berada pada letaknya ingin ada tengah-tengah, kalian tinggal blok secara keseluruhan, tekan C seperti ini, ya. Ini atur aja kira-kira seperti apa. Ataupun juga misalkan ingin pas berada pada tengah-tengah, kalian tinggal tekan tombol P, ya. Jadi dia posisinya simetris seperti ini. Nah, di sini juga bisa kalian gunakan step and repeat, ya. Ada menu untuk menggandakan secara, nah ini Ctrl Shift D atau step and repeat. Nah, ini untuk menggandakan secara cepat, ya. Ini ada untuk horizontal setting, artinya dari atas ke bawah, ada vertical setting. Kita kasih 0 saja. Nah, kita coba ini misalkan dengan ukuran 20 seperti ini, kita apply. Nah, ini bisa terlihat, ya. Kita kasih vertikal seperti ini. Ataupun juga kita ganti ininya, kita buat 0, ya. Ini garisnya horizontal. Jadi dia menyamping 20. Nah, ini kita grup dulu supaya seimbang.
Kalian bisa klik kanan, grup, objek, ataupun juga Ctrl G. Nah, ini kita blok secara keseluruhan, tekan tombol C. Nah, seperti ini. Nah, ini dari gambar yang satu. Kita hilangkan dulu garisnya. Oke, seperti ini. Ini tinggal kita buat. Kita mau buat pola seperti ini. Kita copy paste, ya, Ctrl C atau Ctrl V. Kita tarik seperti ini. Nah, kalau Anda khawatir dengan ukurannya, kalian bisa blok, lihat di sini ukurannya. Ya. Nah, di sini ukuran lebarnya itu 118,044. Nah, di sini kita ukur supaya seimbang. Nah, ini beda dengan ukuran yang tadi. Ini 110,687. Ini 118. Kita ukurannya samakan saja 118 mm. Nah, ini juga kita samakan 118 mm. Jadi ukuran kiri kanannya sama, ya. Oke. Seperti ini. Nah, lalu kita buat lagi pola seperti ini. Kita copy paste, tarik ke bawah. Nah, ini akan berbeda ukuran yang atas dengan ukuran yang bawah. Kita lihat ukuran yang atas di blok dulu. Ini berapa ukuran atasnya? Panjangnya 116,147. Kita bulatkan saja menjadi 116. Ini juga sama, supaya ukurannya seimbang. Ini juga sama 116, ya. Jangan berubah. Oke, seperti ini. Nah, jadi kerapatannya sama. Oke. Nah, lalu kita kasih variasi di sini. Variasinya bebas. Misalkan kita gunakan pola seperti ini. Ini kita buat unsur daripada gambar tersebut. Nah, sehingga menghasilkan desain yang berbeda. Saya gunakan di sini knife, ya, di crop untuk memotong objek. Oke, seperti ini. Objek secara otomatis terbagi menjadi dua. Kita perkecil. Akan kita tempatkan dengan warna yang sama. Kita tarik kembali dengan ukuran yang sama. Ini satu ukurannya 28 mili. Kita bulatkan saja dulu. Nah, ini juga sama 28 mili. Oke, ini kita tarik. Nah, ini supaya seimbang, ya, kita keluarkan dulu. Ini kita grup dulu, Ctrl G. Oke, misal ini juga kita grup, ya. Ini kita blok supaya presisi, ya, ataupun juga kita tempelkan seperti ini. Jadi gambar seimbang. Kita tekan tombol P. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita buat pola berulang, ya. Kita perkecil. Misalkan ini supaya agak beda, kita buat contoh dari huruf A. Nah, kita buat perbesar dulu. Kita buat
Oke. Pola seperti ini. Ini kita grup. Kita tarik garis supaya seimbang ya. Jadi pas garis di atas. Oke. Ini kita copy paste. Kita lihat ukurannya ini berapa? Lebarnya 66. Oke. Nah, ini juga kita kasih 66. Jadi seimbang. Ya. Oke. Ini terlihat polos. Misal kita buat dari pola yang hampir sama. Nah, kalian huruf misalkan E besar ya. Kita lihat fontsnya seperti apa. Kita cari yang bisa menyerupai. Ini hampir sama. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tarik yang sama seperti tadi, ukurannya disatukan aja. Ini 21 kita bulatkan, ini pun sama 21 ya. Ini perlu besar 25. Oke. Nah, muncul pola yang hampir sama seperti ini. Nah, ini bisa kita buat berulang ya. C, Ctrl V. Nah, ini penempatannya bisa kita misalkan contoh dibuat seperti ini ya. Ini polanya boleh dibilang penting ya. Ini pola-pola yang bisa kita hadirkan ketika kita membuat sebuah desain. Sampai muncul pola yang sama sehingga menghasilkan pola pengulangan yang bagus ya. Ini bisa kalian tentukan polanya mau seperti apa. Ini tinggal kita ulang, ataupun yang paling mudah mungkin seperti ini. Pola sejajar. Bisa kalian ya. Ini paling sangat mudah, pola yang sejajar seperti ini ya. Seperti ini, kita ulang lagi ya. Kita tarik ke bawah supaya lurus, tekan tombol Ctrl ya. Untuk menyamping, tombol Shift seperti ini. Oke, ini muncul pola yang sama. Oke, terserah, bebas untuk menentukan pola, yang penting gambar menjadi bagus ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi.
Sekarang metode yang keempat dalam prinsip desain adalah penekanan atau emphasis. Dalam setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan halayak atau pandangan sasaran penikmat desain kita, sehingga apa yang mau kita sampaikan bisa tersalurkan informasinya. Nah, makanya tadi sebelum kalian membuat sebuah desain, kalian tentukan dulu temanya dan juga targetnya untuk siapa. Jadi informasi kita bisa nyampai secara utuh. Nah, tapi yang perlu diingat adalah tidak semua elemen harus ditonjolkan, karena bila itu terjadi, desain akan berakhir terlalu ramai dan pesan tidak dapat disampaikan. Jadi kadang-kadang ada desain yang terlihat ramai ataupun juga banyak elemen-elemen pembentuk desainnya, ada juga yang simpel. Nah, dalam ilmu desain, karena desain sifatnya universal, kita tidak bisa mengatakan desain kita bagus, kita juga tidak bisa mengatakan desain kita buruk. Contoh, kalau kita lihat di gambar abstrak, mungkin orang yang tidak terlalu mengenal seni, kalian akan bingung mengartikan gambar abstrak itu apa maknanya. Tapi mungkin pada orang-orang yang berkecimpung di dunia seni yang bisa mengartikan gambar itu dibuat dan pasti memiliki makna gitu kan. Nah, karena letak keindahan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang memang tahu akan makna gambar itu, dan bahkan gambar bisa diartikan berbeda-beda. Nah, tergantung orang tersebut dari segi keilmuannya, mungkin juga lingkungannya. Hanya gambar bisa diartikan multitafsir. Gambar A bisa diartikan apa, gambar B bisa diartikan apa. Nah, pada setiap desain dan tata letak mempunyai sebuah stressing atau juga penekanan dan juga keyword atau kata kunci sebagai bagian titik tolak perhatian dari pembaca. Terlalu banyak penekanan akan mengakibatkan dazzling desain yang berakibat menjadi gugurnya tujuan utama atau fokusnya. Nah, dazzling itu apa? Nah, kalau dazzling itu artinya menyilaukan, bisa juga dikatakan mempesona ataupun juga linglung. Jadi orang yang membaca desain kita itu bingung memaknai, misalkan contoh desain ini atau gambar ini maknanya apa sih, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai penekanan ini terlalu banyak gitu kan, stressingnya. Jadi orang akan bingung. Ya simple, kalau kalian lihat lambang dari berbagai logo olahraga, yang paling simple itu adalah kalau saya lihat Nike, ya, dengan seperti gambar checklist gitu kan. Nah, ketika gambar itu logo itu kalian promosikan, orang ketika hanya melihat logo saja sudah tahu bahwa itu Nike, oh itu Adidas, misalkan, dengan logo yang terlihat simpel tapi gampang dicerna oleh orang gitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk promosi juga ketika kalian membuat sebuah desain. Untuk mempromosikan produk kalian harus punya logo yang unik. Jadi gambar itu ataupun juga logo itu mudah dicerna oleh orang, sehingga ketika kalian promosi, oh udah tahu ini logonya logo apa, ini logo apa gitu, seperti itu ya. Nah, yang kelima, yang terakhir itu adalah proporsi. Proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen secara keseluruhan. Dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar ataupun tinggi. Sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Nah, kalian sering mengenal arti kata distorsi itu apa? Kalau secara umum, distorsi itu penyimpangan, ya, ataupun juga kerusakan yang dapat
menghalangi proses pencapaian suatu tujuan. Jadi kendalanya. Jadi kalau dalam desain mungkin ya boleh diartikan desain dengan makna yang berbeda gitu kan pada umumnya. Ya. Jadi seperti huruf mungkin dirubah tadi, jadi huruf tersebut, teks tersebut tidak bisa terbaca, bahkan hanya dibaca oleh orang-orang tertentu. Tidak jadi masalah kalau itu menjadi daya tarik daripada desain kalian. Tapi kalau desain yang umum, tidak, itu bukan merupakan logo daripada organisasi ataupun juga label kalian, ya saya rasa kurang bagus ya. Nah, itu prinsip-prinsip desain yang harus dipahami serta diterapkan dalam pembuatannya. Jangan sampai kalian yang menjadi calon desainer salah lagi untuk memperdalam skill kamu supaya makin kece ya. Oke. Saya cukupkan sekian dulu untuk materi prinsip desain. Kita lanjutkan lagi dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.